Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hormat diberi. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Untuk menyambut pembacaan ini, kita akan memuji nama Tuhan Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya. Allah
Sumanto, kami persilakan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan karena segala kebaikan dan kebesaran dalam hidup kami. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengantarkan kami dari tempat kami masing-masing untuk masuk dalam hadirat-Mu yang suci. Kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Kami rindu untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu, dan kami juga rindu diurapi oleh firman Tuhan melalui ibadah ini. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh haus dan rindu untuk menyembah Engkau. Jangan biarkan hal apapun mencuri perhatian kami dari Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh fokus menghadap hadirat-Mu yang kudus, sehingga melalui ibadah ini kami mendapatkan sukacita baru, kekuatan yang baru, yang sungguh-sungguh bersumber daripada Allah. Kami mau serahkan setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan kami hari ini. Tuhan, pakai mereka secara khusus, urapi mereka Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka ibadah kami boleh berlangsung di dalam pimpinan Tuhan, dan kami boleh diberkati. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin kami datang dengan membawa berbagai persoalan dan pergumulan hidup kami masing-masing, Tuhan, yang kami tahu bahwa tidak ada hal apapun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin ada dari kami yang bergumul karena masalah pekerjaan, masalah studi, masalah keluarga, masalah kesehatan, dan hal-hal yang lain. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami, sehingga apapun persoalan dan pergumulan hidup kami saat ini, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang terus akan menopang kami, yang memberikan kami jalan keluar, dan yang memberikan kami iman yang tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Khususnya saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai masuk sekolah kembali. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati mereka satu persatu, supaya mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat belajar dengan bertanggung jawab di hadapan-Mu untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Kau berkati orang tua masing-masing Tuhan, berikan juga mereka hati yang bijaksana, berkati apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka di dalam masa-masa studi, Tuhan boleh cukupkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, Tuhan. Dan kami terus berdoa, Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang kami didik. Tuhan, gerakkan hati anak-anak dari rumah. Biarlah juga orang tua boleh bekerja sama dengan kami, Tuhan, mengingatkan anak-anak mereka untuk datang ke sekolah minggu, sehingga sejak dari kecil mereka sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Kami berdoa juga menyerahkan untuk program-program lain di gereja kami, baik itu youth dan hal-hal yang lain yang akan kami kerjakan di tahun ini. Tuhan, Engkau turut bekerja, Tuhan turut campur tangan, sehingga melalui setiap ibadah atau kegiatan yang dilakukan oleh gereja sungguh boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk terus boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami akan Engkau. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan saat ini Tuhan, di mana dampak pandemi yang masih belum berakhir, kehidupan yang semakin sulit, harga-harga yang semakin naik karena akibat inflasi dan dampak dari perang yang terjadi, ya Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat dan bijaksana daripada Allah, sehingga melalui setiap kebijakan yang mereka ambil, kondisi bangsa dan negara kami boleh dipulihkan, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa sekali lagi menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yesaya 46 ayat 1 sampai 13. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum Bapak
Kemudian selanjutnya. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu marah. Sekarang telah ditempatkan sebagai beban pada binatang yang lemah. Yang tidak menyelamatkan kembali. Dewa-dewa itu bersama-sama diletakkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai lawannya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang dikudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dengan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan cacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakan. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hari yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang kamu laksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakmu akan kulaksanakan. Yang memanggil bumi luas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan dan daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang diberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Hitung berkat-Mu. Sama-sama kita akan memasuki doa syukur. Pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Tumina. Kami persilakan.
kasih. Ntar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Purwanto dengan tema mengingat kasih setia Allah. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk kembali memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini, nama-Mu yang dipermuliakan, dan kiranya melalui ibadah ini Tuhan, hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur karena apa yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami, apa yang telah Engkau rancangkan atas kehidupan kami dari hari ke hari. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami membaca kebenaran firman-Mu, dan ketika kami akan merenungkannya, mohon Engkau memberikan pengertian akan firman-Mu Bapa, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pembaca, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulutnya ya Tuhan, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan ini tiba saatnya kita sudah tiba di dalam Yesaya pasal 46, di mana khotbah ya seri yang sekiranya melalui bagian ini kita semakin menyadari akan pentingnya kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Kita semakin menyadari betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan
untuk terus menghidupi firman Tuhan dan memberitakan Injil, supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam segala keadaan hidup kita. Karena kitab Yesaya yang kita baca yang sampai sampai saat ini sudah di dalam pasal 46, kita boleh belajar dari kehidupan umat Israel yang ada di pembuangan karena mereka telah memberontak kepada Tuhan sehingga dihukum oleh Tuhan, disiplin oleh Tuhan, mereka dibuang ke negara asing begitu ya, di mana negara itu adalah negara yang penuh dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, umat Israel itu terus dimurnikan dari generasi ke generasi. Dan itu nanti kita juga melihat salah satu bagian bagaimana di dalam generasi ini Allah mau menunjukkan bahwa di dalam perjalanan sejarah umat Israel, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tetap setia. Oleh sebab itu tema pada hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu mengingat kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, tanggal 28 bulan kemarin kami sekeluarga menghadiri, karena kami diundang menghadiri emeritasi seorang hamba Tuhan senior, Bapak Pendeta Yosafat. Dan kenapa setiap kali dalam tanda kutip beliau ada acara kami selalu hadir begitu ya. Mungkin cuma bertanya-tanya, waktu mantu juga kami hadir gitu. Karena gereja ini yang ada di Banyumanik adalah sebuah gereja yang dulu tempat di mana Ibu Rita pelayanan, diberikan kesempatan melayani di sana, baik itu 2 bulan maupun pelayanan praktek begitu ya. Kurang lebih 2 tahun Ibu Rita ada di sana, sehingga boleh dikatakan Pendeta Yosafat dan istri adalah sebagai mentor rohani daripada Ibu Rita. Nah, sehingga ketika kemarin Pendeta Yosafat emeritasi, kami diundang dan kami menghadirinya. Di dalam ibadah emeritasi, beliau mengambil sebuah tema, yaitu merayakan kasih setia Tuhan. Sesuatu yang sangat menarik buat kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa ketika emeritasi itu ya secara struktural ya, itu sudah pensiun begitu. Tetapi secara fungsi, secara pelayanan itu masih tetap berjalan, tetapi secara struktural, secara organisasi itu memang sudah dipensiunkan begitu. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik di dalam ibadah emeritasi ini adalah ketika mengambil tema itu, di dalam rangkaian acara itu disajikan perjalanan kehidupan daripada Pendeta Yosafat. Ya, dari tahun ke tahun ketika dia udah masuk ke STT Aletea begitu, kemudian perjalanan pelayanannya, dan sampai akhirnya beliau merintis pelayanan di Banyumanik bersama Pendeta Yusuf Gunawan di sana. Dan dari tahun ke tahun bagaimana Pendeta Yosafat merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya, bahwa pencapaian ketika dia diberikan gelar emeritasi adalah sebuah kehormatan, di mana ia dipandang layak untuk mendapatkan gelar itu karena dia boleh melihat ataupun menyaksikan bagaimana perjalanan pelayanannya itu dipimpin dan disertai oleh Allah, bagaimana beliau bisa melihat akan kesetiaan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam melayani sebuah gereja. Dan itu adalah sebuah pelayanan yang memang tidak mudah, karena tentunya suka dan duka itu silih berganti. Masalah persoalan di dalam pelayanan itu juga tidak lepas di dalam kehidupannya begitu ya, di dalam pelayanannya. Bahkan ketika ada masalah-masalah gitu, saya sering ya dengar ataupun mendengar cerita bagaimana gereja ini terus-menerus dihantam oleh ya berbagai macam badai begitu saudara. Nah, tetapi sampai hari ini gereja ini tetap berdiri, dan bagaimana mereka ataupun Pendeta Yosafat bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya, yang tadinya cuma beberapa orang yang dia layani. Kemudian gereja itu sekarang sudah memiliki sebuah gedung yang cukup layak, bahkan sampai mampu membeli tanah sebelah begitu ya, lalu mendirikan sebuah playgroup dan juga playgroup dan juga TK begitu. Nah, itu adalah sebuah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan hanya dilihat dari situ, tetapi juga hal yang lain, bagaimana jemaat bertumbuh di dalam iman. Jemaat itu setia di dalam gereja tersebut dari tahun ke tahun. Memang ada beberapa yang pindah, tetapi yang setia di dalam
di dalam beribadah tetap begitu banyak. Bahkan juga ada 2 orang anak muda yang dulu sekolah minggunya sekarang sudah menjadi pendeta di gereja di GKT Kepanjen Malang dan GKT 2 Malang. Itu menunjukkan bagaimana Allah menyertainya. Bukan hanya itu, anaknya sendiri sekarang sedang mengambil S2 di Saat. Artinya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam cerita ini ataupun di dalam kisah ini kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang setia di dalam memelihara kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan umatnya. Nah, oleh sebab itu saya yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hari ini pun kita harus senantiasa mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau saudara dan saya bisa ada sampai hari ini duduk di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ketika saudara dan saya mau mengingat perjalanan kehidupan kita di masa lalu, kemarin, lusa, dan seterusnya sampai ke belakang sana, tentunya kehidupan saudara dan saya penuh dengan namanya masalah, persoalan itu tetap ada, baik dalam rumah tangga, dalam hal kesehatan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pekerjaan, dalam segala usaha, dalam hal apapun. Ketika kita melihat, oh ternyata ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang begitu setia memelihara kehidupan saudara dan saya sampai hari ini. Sekalipun juga di dalam sejarah kehidupan kita pernah kecewa sama Tuhan, kita pernah kecewa dengan gereja, kita pernah kecewa dengan sesama, bahkan mungkin juga kita pernah kecewa dengan kehidupan kita pernah kecewa dengan diri kita sendiri. Tetapi mari kita bersama-sama melalui tema ini melihat bagaimana Tuhan itu terus memproses hidup saudara dan saya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam kondisi-kondisi yang sulit di dalam kehidupan kita. Sekalipun tadi saya katakan, mungkin kita pernah mau meninggalkannya, mungkin kita pernah berencana untuk melupakannya. Tetapi saudara, melalui bagian ini mari kita juga sama-sama belajar bahwa mengingat kasih setia Tuhan itu merupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari segala masalah-masalah yang pernah saudara dan saya alami. Mengingat kasih setia Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu melalui perikop yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan 3 cara bagaimana saudara dan saya mau mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama saudara yaitu menjauhkan diri dari berhala. Menjauhkan diri dari berhala. Kita akan bersama-sama memperhatikan ayat 1 dan ayat 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam bagian itu dikatakan dewa Baal sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di situ dikatakan, orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dajin. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya juga sujud padanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa menjauhkan diri dari berhala. Saudara, di dalam bagian ini Allah mengingatkan kepada umat Israel ataupun juga kepada umat yang lain ataupun kepada manusia pada umumnya, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, janganlah kita menyembah berhala. Kita harus menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk berhala di dalam kehidupan kita. Umat Israel diingatkan di situ bahwa dewa-dewa yang mereka pernah disembah ataupun dewa-dewa milik daripada
umat ataupun bangsa yang menyembahnya, yaitu bangsa Babel, bahwa berhala-berhala itu tidak dapat melakukan apa-apa sekalipun dewa-dewa itu memiliki nama. Dikatakan dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Saudara, kita memang dilema ya, karena dilema itu serba salah. Kita itu nggak boleh membandingkan Allah dengan berhala. Kenapa? Ya karena Allah itu memang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tetapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia itu kenapa mereka membuat berhala, membuat patung untuk disembah? Karena mereka pertama memang tidak mau mengenal Allah. Bahkan bangsa yang mengenal Allah pun bisa meninggalkan Allah. Kenapa? Karena manusia itu punya keinginan, manusia dikuasai oleh dosa sehingga sulit untuk memahami, mengerti maksud dan rencana Allah di dalam hidupnya. Kehidupan manusia yang masih ada di dalam, yang masih di dalam dosa, kecenderungan hidupnya adalah memberontak kepada Tuhan, melawan kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kehendaknya. Sekalipun umat Israel itu memiliki Taurat, memiliki hukum, memiliki firman Tuhan, tetapi seringkali mereka tidak mau setia kepada Tuhan. Nah, sehingga mereka membuat berhala. Salah satu contoh adalah ketika mereka dibawa ke padang gurun untuk beribadah ya, melalui Nabi Musa. Ketika Musa itu menghadap Tuhan, bangsa Israel itu sudah teriak-teriak kepada Harun supaya dibuatkan patung, dibuatkan dewa sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar padang gurun itu. Untuk diapain? Untuk disembah. Padahal mereka belum lama mengalami yang namanya 10 tulah. Mereka dibebaskan dari 10 tulah. Bukan hanya itu, ketika laut terbelah dan mereka menyeberanginya dengan seperti orang menyeberang di tanah kering, mereka menyaksikan bagaimana kuasa Allah itu di hadapan mereka. Tetapi itulah bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu ingin memberontak kepada Allah, sekalipun Allah itu setia kepada mereka. Dan di dalam perjalanan bangsa itu memang seringkali mereka jatuh di dalam perjinahan secara rohani. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam bagian ini Allah mengingatkan mereka bahwa patung ataupun dewa-dewa yang disembah itu tidak dapat melakukan apa-apa. Patung itu pun untuk menuju ke suatu tempat pun harus menggunakan binatang untuk mengangkutnya. Binatang itu lemah, binatang itu tidak sanggup untuk mengangkutnya. Ketika binatang itu kelelahan, patung itu pun tidak bisa memberikan kekuatan kepada binatang. Jadi dengan kata lain Tuhan mau mengatakan kepada umat Israel yang masih sisa itu, yang masih ada itu, bahwa patung yang disembah itu pun tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan binatang yang lemah, yang letih. Bagaimana ia bisa menyelamatkanmu? Bagaimana berhala ataupun patung itu bisa membebaskanmu dari kelelahanmu, dari keletihanmu, dari masalah, dari persoalanmu. Untuk menuju ke suatu tempat saja dia harus digotong oleh binatang. Kemudian ketika patung itu ada di rumah, ya rumah ibadah penyembahan berhala, ketika umat datang berdoa, teriak-teriak kepadanya, patung itu pun tidak berpindah kemana-mana. Tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bersuara ataupun memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Saudara, Allah mau menunjukkan kepada umat Israel yang ada di tawanan ini, bahwa di dalam segala kelemahanmu, dalam segala penderitaanmu, jangan percaya kepada berhala. Dengan apakah aku akan disamakan sehingga kami bisa sama? Allah tidak bisa disamakan dengan apapun, apalagi dengan berhala-berhala, karena berhala-berhala itu tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh sebab itu saudara, bangsa ini diingatkan supaya mereka menjauhkan hidup mereka dari berhala, supaya hati mereka tetap memandang kepada Allah. Dan di dalam perikop sebelumnya Allah mengingatkan supaya bangsa-bangsa semua orang berpaling kepada Tuhan, memandang kepada Allah, karena Allah lah yang memelihara kehidupan manusia.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop ini kita belajar. Mungkin hari ini sih kita tidak menyembah patung, kita tidak memiliki berhala di rumah. Karena kita sebagai orang percaya, tetapi seringkali kita di dalam hidup kita mungkin kita masih ada berhala-berhala yang lain. Karena berhala-berhala pada zaman modern ini tidak harus selalu berbentuk patung. Berhala-berhala pada zaman ini tidak harus seseorang itu pergi ke suatu tempat untuk menyembah pohon atau yang lainnya. Tetapi di sekitar kita, di dalam kehidupan kita sendiri, seringkali saudara dan saya memberhalakan sesuatu, sehingga saudara dan saya melupakan Tuhan. Sehingga kita tidak setia kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, sebuah artikel mencatat ada 7, ya minimal ada 7 berhala pada zaman ini. Dan itu juga ditulis di dalam Alkitab, saudara. Yang namanya harta atau uang, itu juga bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kita butuh uang ya, tidak ada yang tidak butuh duit, tidak ada yang butuh duit. Semua orang membutuhkan duit. Karena dengan uang itu kita bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan, bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi uang atau harta ini bisa menjadi berhala di dalam hidup kita ketika hidup kita ini terus-menerus memikirkan uang. Hidup kita ini terus-menerus ya semuanya berujung kepada uang, kepada harta. Kalau nggak ada harta, nggak ada uang, kita kebingungan. Kita dikuasai oleh kekhawatiran. Padahal kita punya Tuhan. Jadi mencintai harta atau uang melebihi kita mencintai Tuhan. Itulah berhala. Ketika kita terus menerus di dalam hidup kita ini mengandalkan uang, mengandalkan harta, itulah yang menjadi berhala dalam hidup kita. Padahal kita punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang akan menolong dan memelihara kehidupan kita, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, saudara dan saya memang butuh uang. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Kita punya Tuhan, dan Tuhan itulah segala-galanya. Oleh sebab itu jangan memberhalakan uang ataupun harta di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, ada juga pekerjaan atau hobi ini juga bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Ketika kita terus-menerus bekerja, kita lupa ibadah, kita lupa berdoa. Kita melupakan Tuhan karena pekerjaan kita, karena hobi kita. Hati-hati. Ini bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kita butuh yang namanya pekerjaan. Kita juga senang dengan hobi. Tidak salah. Tetapi jangan sampai hal itu menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian hawa nafsu itu juga menjadi berhala di dalam hidup kita. Kita diberikan nafsu, kita diberikan hasrat, apapun itu seksual dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah kudus. Dan ketika itu disalahgunakan, itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kemudian cinta kepada manusia, ya boleh dikatakan cinta kasih kepada anggota keluarga yang melebihi daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mencintai bapamu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan lebih daripada aku, engkau tidak layak untukku. Artinya apa? Seringkali kita mengagung-agungkan keluarga kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Mungkin karena kebaikan mereka, itu tidak salah. Kita mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita. Tetapi ketika kita mengasihinya lebih daripada Tuhan, ini yang berbahaya. Ini yang disebut berhala di dalam, bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kemudian prestasi, saudara. Seringkali kita menuntut anak kita, ataupun juga mungkin ada orang-orang yang di sekolah, studi, prestasi itu sesuatu yang harus diutamakan. Belajar terus-menerus. Memang penting kita belajar, karena itu adalah tanggung jawab sebagai anak-anak sekolah. Tetapi ketika pengetahuan, ketika prestasi itu menjadi sesuatu yang utama yang harus dikejar di dalam hidup kita, di dalam kehidupan anak-anak sekolah, bahaya.
Suruh datang ke gereja, enggak Pak, aku lagi belajar. Nah, ini hari Minggu waktunya kita ibadah sama-sama. Enggak Pak, karena saya besok mau ulangan. Saya harus dapat nilai sempurna. Minimal 99. Mengutamakan prestasi, mengutamakan pengetahuan. Mengagung-agungkan pengetahuan. Itu juga berbahaya. Dan itu disinggung oleh kita akan melihatnya di dalam 1 Korintus pasal 8. Tetapi daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, jadi saudara, pengetahuan itu bisa membuat kita, ya, kita harus hati-hati dan waspada. Kemudian dalam ayat 2, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, karena pengetahuan di situ dikasih tanda kutip, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang seharusnya dicapainya. Jadi saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus menyinggung ataupun mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang bahayanya orang yang mengagung-agungkan pengetahuan. Karena pada zaman itu orang menganggap bahwa kalau seseorang itu pandai, cerdas, memiliki pengetahuan yang tinggi, tingkat pengetahuan yang tinggi, maka ia akan selamat. Itu adalah ajaran gnostik namanya. Sehingga mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal pengetahuan itu juga Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian tradisi itu juga bisa menjadi berhala di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, kita harus menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk berhala di dalam kehidupan kita. Ketika kita menganggap segala sesuatu itu melebihi Tuhan, artinya saudara, kalau kita mau menjauhkan diri dari berhala, maka di dalam hidup saudara dan saya harus selalu mendekat kepada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang telah mengasihi saudara, Tuhanlah yang telah memberkati kehidupan kita, Tuhanlah yang senantiasa menolong saudara dan saya di dalam berbagai macam persoalan, masalah, ataupun di dalam berbagai menghadapi pergumulan-pergumulan apapun di dalam hidup kita. Kita punya Allah yang setia. Saudara dan saya punya Allah yang memiliki kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian cara yang kedua untuk mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita adalah mengandalkan akan kasih Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ketiga dan keempat, di situ dikatakan, dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kemudian ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudara, inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan manusia. Di dalam bagian ini pun Allah mengingatkan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, supaya mereka mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Diperintahkan bahwa keturunan Yakub itu harus mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Bahwa di sini dikatakan, dari semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, ini yang tadi saya katakan, ini adalah boleh dikatakan generasi berikutnya dari sisa-sisa Israel. Karena ketika bangsa Israel itu dibuang, begitu ya, yang dibuang, yang mengalami penghukuman itu adalah orang-orang yang sudah memberontak kepada Tuhan, yang sudah menyembah kepada berhala, itu akan dimusnahkan oleh Tuhan, ya.
Tetapi generasi berikutnya itu tidak. Artinya tunas-tunas yang baru dari umat Israel itulah di mana Allah memulihkan keadaan Israel melalui generasi yang baru. Bahwa kepada mereka yang masih ada, yang masih tinggal sebagai keturunan orang Israel, Allah mengingatkan kepada mereka bahwa orang Israel adalah orang-orang yang didukung ya sejak dari kandungan. Artinya di dalam bagian ini Allah mau mengatakan bahwa sejak kamu di dalam kandungan aku sudah merancangkan, aku sudah mendukung kamu. Mendukung di dalam hal ini itu boleh dikatakan seperti seorang ayah yang menggendong anaknya ya. Bukan hanya sekedar menggendong tetapi menjaga, memelihara dan juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Dan ketika kalau kita berbicara tentang bagaimana orang tua mendukung saudara dan saya, kita tentunya punya pengalaman itu. Betapa senangnya ketika kita masih anak-anak gitu kan. Kita istilahnya di sini itu apa ya? Diingklik ya, digendong tapi bukan yang belakang, di sini loh. Nah, dipondong kan begini ya. Ya, digendong. Nah, ini yang yang anak-anak kalau yang masih balita begitu kalau dinaikkan ke atas pundak itu kan pegangan kepala ayahnya megang, wah itu senangnya minta ampun, merasa aman, ya kan? Itu kalau ya itu sulit sih untuk diingat ya peristiwa itu karena biasanya terjadi ketika kita masih anak-anak gitu ya. Tetapi anak-anak ketika digendong oleh orang tua ya di atas punggungnya sini, ya di pundaknya sini, itu senang sekali. Itu adalah ada suatu ikatan emosional yang luar biasa bahwa anak itu tidak pernah merasa takut. Nah, bagaimana nanti kalau aku jatuh? Ya kan? Dia senang, dia bisa ketawa. Bahkan dia bisa ngakak-ngakak sampai orang yang lihat itu takut kalau dia akan jatuh begitu. Tetapi ketika orang tua itu mendukung anaknya, ya di pundaknya, itu dia akan menjaganya, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan, yang memberikan sebuah jaminan keselamatan bahwa kamu tidak akan jatuh, kamu tetap akan aman. Nah, demikian juga umat Israel diingatkan oleh Allah bahwa Allah itu seperti itu, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umat Israel. Allah itu akan mendukungnya, akan menggendongnya, menjaga, memelihara sedemikian rupa sehingga apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan umatnya itu akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebahagiaan yang membuat umat Tuhan itu menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi percaya, menjadi yakin dan tidak meragukan akan rencana Allah atas kehidupannya. Oleh sebab itu kata ini diulang sekali lagi. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Artinya bahwa Allah itu begitu mengasihi umat Israel. Dia dijunjung, dia didukung. Dan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, sesaat, 2 saat begitu ya. Tetapi di dalam ayat yang ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, inilah kasih Tuhan. Inilah janji pemeliharaan Tuhan atas kehidupan umat Israel. Jadi dalam segala keadaan mereka pun, sekalipun mereka sudah dibuang, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memelihara mereka. Allah tetap mencukupkan kehidupan mereka. Allah tetap menanggung kehidupan mereka. Sampai kapan? Sampai masa tuamu. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa bisa dikhianati oleh umatnya. Tetapi itulah kehidupan manusia yang seringkali melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kasih Tuhan. Manusia seringkali memberontak kepada Tuhan. Padahal Tuhan Allah yang menciptakan kita begitu luar biasa di dalam kasih-Nya. Saudara, dari bagian ini kita belajar bahwa
tidak ada kebahagiaan dan sukacita melebihi apapun ketika saudara dan saya mau senantiasa mengandalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa saudara dan saya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, mendukung kita, menjunjung kita, menggendong kita, yang merancang kita untuk kemuliaan namanya. Bahwa melalui kehidupan saudara dan saya, Allah mau hidup kita memuliakannya. Saudara dan saya dipilih untuk menjadi umat Allah, supaya melalui kehidupan saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ayat 3 dan 4, Allah mau membandingkan bahwa berhala, dewa-dewa yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Berbeda dengan dirinya, bahwa sejak dari dalam rahim, dari dalam kandungan, itu sudah merancang kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat kepunyaannya, sebagai miliknya, di mana Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah akan mendukung kita, Allah akan menyokong kita. Sampai kapan? Sampai memutih rambut kita. Itu artinya apa? Seumur hidup kita Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah itu begitu setia di dalam kasih-Nya. Sehingga beberapa bulan lalu saya singgung tentang bagaimana Yohanes sebagai seorang pribadi merasakan sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Murid yang paling dikasihi. Dan kalau kita tanya sama Petrus, Petrus pun akan mengaku bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi. Kalau kita tanya kepada Paulus, Paulus juga mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling dikasihi. Demikian juga dalam hidup kita, ketika saudara dan saya bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mengatakan, akulah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Akulah orang yang paling dipelihara hidupku oleh Tuhan. Di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, di dalam pergumulan kita masing-masing. Ketika saudara dan saya mampu melihat, ketika saudara dan saya mampu mengandalkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengatakan dengan iman kita, bahwa akulah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Karena kita bisa melihat kasih Tuhan, kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan mengeluh, kita akan kecewa. Kok hidupku gak sama dengan dia? Kok hidupku gak sama dengan bapak yang sana? Kok hidupku gak sama dengan ibu yang ada di sana? Kok hidupku tidak sama dengan tetanggaku? Saudara, kita tidak bisa melihat kasih Tuhan ketika kita membandingkan kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita dengan kehidupan orang lain. Tetapi lihatlah bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah mengasihi saudara dan saya, mengasihi keluarga kita. Ketika kita melihat itu dari sisi kacamata Tuhan, bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah begitu mengasihi kita dengan berbagai macam keadaan kita yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu mendukung kita, menopang kita, menggendong kita seumur hidup kita. Itu adalah janji Tuhan. Di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ketiga tadi, Tuhan bukan hanya mengatakan dengarkanlah aku, tetapi juga di dalam ayat yang ke-9 ataupun ayat yang ke-8, di situ ada dua kata yang sama. Ingatlah, ingatlah, ingatlah hal-hal yang dahulu. Ingatlah dalam sejarah kehidupan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Artinya ketika saudara dan saya sedang menghadapi masalah persoalan hari ini, ingatlah apa yang sudah Tuhan Allah kerjakan di dalam kehidupan kita di masa lalu. Kalau Tuhan memelihara hidup kita,
mendukung kita, menggendong kita di masa lalu. Ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan akan terus menggendong kita, mendukung kita sampai masa putih, sampai memutih rambut kita. Ini sebuah ungkapan, sebuah kiasan bahwa seumur hidup kita Tuhan akan menggendong saudara dan saya ketika kita mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dan saya supaya kita mampu untuk mengasihinya. Allah telah menyelamatkan saudara dan saya. Allah telah datang ke dalam dunia ini. Ia telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya, membebaskan kita dari belenggu dosa. Itu adalah bentuk kasih Allah di dalam hidup saudara dan saya melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Dia bukan hanya memelihara kita hari ini, bukan hanya menjamin kehidupan saudara dan saya, tetapi juga Dia memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Bagaimana besar dan daripada kasih Allah itu yang tidak dapat kita ukur, supaya saudara dan saya dimampukan untuk mengasihi Allah, supaya saudara dan saya dimampukan untuk melihat bagaimana dan juga merasakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu apapun masalah kita hari ini, seberat apapun masalah kita, apapun penyakit kita hari ini, marilah kita bersama-sama mau mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia tetap mengasihi saudara dan saya, supaya saudara dan saya senantiasa bisa mengingat kasih setia Tuhan itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kemudian cara yang ketiga dan yang terakhir, yaitu menghidupi karya keselamatan. Menghidupi karya keselamatan. Saudara, kita perhatikan ayat 12 sampai dan ayat 13. Di situ Tuhan kembali mengatakan, "Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak kutangguhkan lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel." Saudara-saudara, ini adalah sebuah janji Tuhan untuk bangsa yang sedang ada di dalam pembuangan. Tetapi janji itu bukan hanya melepaskan mereka secara politis. Artinya mereka bukan hanya akan dilepaskan dari perbudakan. Mereka tidak hanya akan dilepaskan dari tawanan bangsa asing. Karena di dalam bagian sebelumnya, waktu penginjil C.K. khotbah, Allah memakai Kores untuk membebaskan bangsa Israel ini dari Babel. Nah, bukan hanya itu yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dikatakan bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu tidak jauh lagi. Pertanyaan adalah, mengapa bangsa Israel itu dibuang? Pertanyaannya adalah karena dosa mereka, pemberontakan mereka kepada Allah, sehingga mereka dibuang. Sehingga mereka bukan hanya membutuhkan pembebasan secara jasmani supaya mereka tidak dikuasai oleh bangsa lain, tetapi juga Allah di dalam bagian ini Allah menjanjikan, Allah memberikan keselamatan secara rohani, membebaskan mereka dari dosa. Mereka akan ditebus oleh Tuhan, mereka akan dibebaskan dari kuasa dosa, sehingga mereka tidak lagi menjadi bangsa yang menyembah berhala, supaya mereka tidak lagi menjadi bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi itu adalah tujuannya, tujuan daripada pembebasan, tujuan dari karya keselamatan yang Allah kerjakan, yang Allah janjikan kepada umat Israel. Jadi bukan hanya secara politis, tapi juga secara rohani mereka akan dibebaskan, mereka akan diberikan keselamatan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam keselamatan, yang tidak lagi menyembah kepada berhala, yang tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa, menyembah kepada patung-patung, tetapi menyembah kepada Allah yang menyelamatkan mereka, Allah yang mengasihi mereka.
Jadi saudara, supaya kita bisa mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita harus menghidupi karya keselamatan itu. Ketika bangsa Israel ini mereka dikembalikan ya ke tanah mereka, ke negara mereka, mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menghidupi keselamatan yang telah Allah lakukan, yang Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi dikuasai oleh bangsa asing, ya, bangsa yang menyembah berhala, tetapi mereka ada di dalam hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga mereka menyembah setia kepada Allah. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya mau senantiasa mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus hidup di dalam menghidupi karya keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen? Sesungguhnya Allah telah membebaskan kita bukan hanya secara politis, karena hari ini kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Kita hidup sebagai manusia merdeka, sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang merdeka, tidak dijajah oleh siapapun. Secara politis kita tidak ada di dalam kungkungan itu, kita tidak ada di dalam kekuasaan itu. Itu adalah suatu sukacita yang besar ketika saudara dan saya bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang merdeka, bangsa yang aman, tidak terjadi perperangan dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain yang membuat kita lebih bahagia adalah kita sebagai orang-orang yang sudah memperoleh anugerah keselamatan. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh merdeka. Berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Yesaya. Mereka diselamatkan oleh Allah supaya mereka percaya pada karya keselamatan yang akan datang, iman mereka kepada sesuatu yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Sementara kita hari ini, kita saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dan itu sudah dilakukan. Karya keselamatan itu sudah Allah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan dengan iman itu kita percaya, dengan iman kita itu menerima karya penebusan itu. Dengan iman kita menerima karya keselamatan, sehingga hari ini kita mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menganugerahkan keselamatan di dalam hidup saudara dan saya. Iman inilah yang harus kita hidupi, karena itu adalah kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, sekalipun kita masih jatuh bangun di dalam dosa dalam kehidupan kita, tetapi Allah memberikan kekuatan untuk lepas dari kuasa dosa. Itulah keselamatan yang harus saudara dan saya hidupi, bahwa Allah telah begitu mengasihi saudara dan saya. Ia telah datang ke dalam dunia ini, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidupilah kehidupan yang kekal itu selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, sebelum kita menikmati kehidupan yang kekal yang sesungguhnya. Apa artinya? Artinya bahwa ketika saudara dan saya mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah memperoleh anugerah keselamatan, sudah memperoleh hidup yang kekal itu, lakukanlah firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Lakukan itu dalam segala keadaan hidup kita. Karena melalui karya keselamatan itu, Allah mau supaya saudara dan saya tetap menghidupi firman-Nya. Kita tidak meragukannya, kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, bahwa Ia akan senantiasa menggendong kita. Ia akan senantiasa mendukung saudara dan saya. Ia akan menatang kita. Ia akan menuntun kita. Dan Ia akan memberikan jalan hidup yang terbaik dalam hidup setiap kita masing-masing. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk senantiasa mengingat kasih setia Tuhan, bahwa melalui karya keselamatan itu Allah mau supaya saudara dan saya menjauhkan diri dari berhala, supaya di dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, situasi apapun hidup kita, mari kita mengandalkan kasih Tuhan dan hiduplah di dalam karya keselamatan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur
untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah mengingatkan kami bagaimana Engkau telah mengasihi kami begitu luar biasa. Engkau telah merancang hidup setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini tidak ada yang lahir secara kebetulan. Ada rancangan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kami masing-masing. Ada panggilan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kami. Dan Engkau akan melaksanakan rancangan-Mu Tuhan. Engkau akan mengerjakannya. Engkau akan melakukan apa yang telah Engkau rancangkan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami supaya kami sebagai anak-anak-Mu semakin menyadari betapa kami harus mengingat kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, yang setia menolong dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini, apapun itu Tuhan, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, kiranya tangan pengasihan-Mu terus menolong dan menopang hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Purwanto yang sudah menjabarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati senantiasa di dalam segala hal yang baik. Kita akan bersama-sama, mari mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala puji dan hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan bersama. Sebentar kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Setelah itu kita akan menyanyi amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Untuk petugas pelayanan untuk minggu depan, liturgis Evangelis Rita Purwanto, doa syafaat Jauh Luciawati, doa syukur Ibu Kamisa, LCD Saudari Intan, pemusik Saudari Leni. Untuk persekutuan youth setiap Sabtu pukul 7 malam, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai cucu ataupun anak, mohon diingatkan nanti ada ibadah sekolah minggu jam 9. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang pagi ini melayani Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Demikian juga Tuhan memberkati Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel sambil memberikan salam jauh.